Suara data kembali terdengar. Oh, bisa. Cek. Cek. Satu, dua. Nanti jelas ya, terdengar. Oh, ini sangat jelas. Cek, terdengar. Jelas tak terdengar? Suaranya terdengar, Pak, tapi agak terasa jauh gitu. Oh, kecil ya? Mm-mm. Mungkin Kalau ini, satu, dua, tiga. ya Ya, lumayan, sudah lumayan, Pak. yang begini ya, yang enak ya. Siap, siap. Terdengar ya? Udah. Udah ya. Oke, kita mulai aja. Izin Pak Hanun, kayaknya settingan mic pian itu yang di audio itu kada setting ke speaker ke situ ke mic dari komputernya. Jadi tertinggalan suara pian tuh menggumuk. Nah, yang itu nah, yang itu tuh nah. Sudah, Itu settingannya dirubah dulu. Itu kayaknya di select mikrofon itu nah. Ada nang select mikrofon, coba ke USB mikrofon, cari jangan yang ke sistem atau ke Realtek. Nah, itu ini. Tes 1 2 3 3 2 1 ya Pak. Nah, mantap dah sip. Tes 1 2 3 3 2 1. Ya, sip. Sip adalah kita mulai jalan. Makasih informasinya, bantuannya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Adib selaku PT Pilar yang bisa memfasilitasi kita pada hari ini untuk acara Zoom meeting kegiatan sosialisasi penyusunan standar satuan harga barang tahun 2026 untuk pemerintah Kota Banjarmasin. Bersama ini yang mengikuti Zoom adalah dari SKPD dan kelurahan dan para personal yang ada di SKPD. Jadi mohon maaf nih ketika ada beberapa SKPD yang tidak bisa tadi informasi tidak bisa mengikuti Zoom berhubung kotanya kita ada 100 apa namanya nih 100 orang aja. Jadi 99 masih ada kalau masuk. jadi dimohon pengertiannya ketika ada SKPD yang personnya banyak, mohon di satu aja seperti itulah. Satu aja. Sehingga ada bisa mengcover SKPD lain. Jadi seperti itu. Jadi lanjut. Acara hari ini ada saya bacakan susunan acaranya adalah pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga paparan materi dari PT Pilar, yang keempat baru sesi tanya jawab. Yang kelima penutup atau hal lain yang sebelum penutup. Jadi untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Pak Sekretaris Badan BPKPAD Kota Banjarmasin. Pada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Adib dari LAR, yang kami hormati Pak Hanun, stafnya dari bidang aset, Bapak Ibu yang hadir pada Zoom hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada bulan ini, pada tahun ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan darinya. Amin ya rabbal alamin. Ulun menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kaban yang tidak bisa hadir pada hari ini. Sebenarnya beliau sangat menginginkan sekali untuk hadir di sini dalam rangka sosialisasi pengusulan standar satuan harga barang tahun anggaran 2026. Beliau sedang ke Banjarbaru menerima hasil LK audited dari BPK RI. Nah, Ulun akan menyampaikan sambutan dari beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kasubag Perencanaan seluruh SKPD, yang terhormat PPTK di SKPD, yang terhormat pengurus barang SKPD, yang terhormat operator standar satuan harga barang SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Dan tak lupa juga yang kami hormati dari PT Pilar dalam hal ini selaku narasumber pada hari ini. Terima kasih Pak atas kesediaannya menjadi narasumber. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan Zoom meeting acara sosialisasi satuan harga barang dan jasa tahun anggaran 2026. Mengawali sambutan ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Kasubag Perencanaan, PPTK, pengurus barang dan operator SKPD yang telah berhadir pada hari ini dalam acara ini. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap di awal tahun kita secara rutin diminta untuk membuat perencanaan untuk penyusunan APBD tahun berikutnya, yaitu dengan persiapan pembuatan RKA. Dalam pembuatan RKA diperlukan standar satuan harga yang terdiri dari SSH, SBU, ASB, dan ASPK. Dari keempat unsur di atas, maka kegiatan hari ini adalah untuk penyusunan SSH saja. Standar satuan harga yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya adalah sebagai acuan untuk pengadaan barang sebagai dasar pembuatan rencana kerja dan anggaran SKPD untuk tahun berikutnya. Standar satuan harga barang dan jasa ini juga merupakan salah satu penilaian MCP KPK. Kalau sekarang MSCP KPK ya. MSCP KPK kalau sekarang berubah. Setiap tahunnya, di mana pemerintah daerah untuk penyusunan standar satuan harga barang dan jasa tahun anggaran 2026 oleh MCP KPK penilaian terhadap peraturan kepala daerah ini paling lambat akhir Juni 2026 sudah ditetapkan. Kepada para peserta sekalian, untuk penyusunan standar satuan harga tahun anggaran 2026 ini, pemerintah Kota Banjarmasin melakukan kerjasama dalam penyusunan ini, yaitu dengan PT Pilar dari Surabaya. Dimohon untuk dapat menyimak dari apa yang akan disampaikan oleh narasumber, agar tahapan-tahapan dan mekanisme dalam penyusunan barang nanti sudah sesuai dengan ketentuan. Memang untuk penyusunan RKA tahun ini dimajukan dari tahun yang lalu. Jika tahun lalu untuk penyusunan pengusulan standar harga pada akhir bulan April baru dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, yang lebih penting sama seperti tahun sebelumnya adanya batasan untuk penggunaan barang impor. SKPD diminta dari perencanaan sudah mengetahui berapa persen produk impor yang akan dibeli daerah. Saat ini batas impor adalah 5%. Kami mohon kepada SKPD untuk waktu yang akan datang, jika memang dalam mengusulkan standar harga barang, agar memberi barang yang ber-TKDN atau PDN, yang mempunyai sertifikat dari Kementerian Perdagangan.
Demikian sambutan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Selanjutnya acara sosialisasi penyusunan standar satuan harga barang tahun anggaran 2026 ini dengan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin, Maret 2025, Kepala Badan tertanda Haji Edi Wibowo. Itu tadi sambutan dari Pak Sekban, mewakili dari Pak Kaban. Selanjutnya untuk acara ini kita serahkan kepada PT Pilar, dalam hal ini Mas Adib, untuk bisa memaparkan materi. Silakan Mas Adib untuk digunakan waktunya. Terima kasih Pak Hanun. Mohon izin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga puasanya lancar ya. Yang Sekban, Pak Hanun dan teman-teman yang ada di bidang aset BPKPAD Kota Banjarmasin, Bapak Ibu semua, dari semua OPD ya ini, dari semua OPD, semua kecamatan, semua kelurahan yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekban tadi, bahwa fokus utama kita hari ini adalah memahami tata cara baru dalam proses pengusulan SSH, terutama untuk tahun anggaran 2026. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya Adib, ada juga bersama ditemani oleh Mas Iwan. Halo Mas Iwan. Iya Mas. Ya, ditemani juga dengan Mbak Siska, hadir juga Mbak Siska. Jadi kami mendampingi Bapak Ibu semua dalam proses penyusunan SSH tahun anggaran 2026 ini. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Kemarin sudah diarahkan juga oleh Pak Hanun, maksimal nanti pada saat sosialisasi 60 menit Mas. Jadi kira-kira ada 30 menit untuk diskusi, 60 menit untuk materi. Kurang lebih gitu nanti Bapak Ibu. Jadi mohon izin saya mulai masuk ke poin yang perlu kita diskusikan. Saya sedikit overview masuk ke poin evaluasi. Akan saya sampaikan, tetapi sangat ini ya, sangat mungkin agak cepat gitu. Jadi nanti kita juga berpraktek, soalnya kita berpraktek juga bagaimana tata cara menyampaikan usulan dengan benar. Ada berapa jenis SAS Bapak Ibu? Berapa jenis SAS? SSH untuk barang, SBU untuk jasa atau untuk kebijakan, HSPK untuk analisis kegiatan, ASB untuk standar belanjanya, sama apa lagi? Sudah? Sudah ya? ASB hanya dibagi dua, ada yang fisik, ada yang non-fisik gitu. Jadi overview-nya ada 4 jenis komponen yang masing-masing berbeda, secara kodifikasi berbeda, secara penggunaan juga berbeda, tata cara aturannya, penyusunannya juga berbeda. Tata cara penyusunan juga berbeda. Nah, di dalam 4 jenis itu ada yang dibagi dua, yaitu ASB. Yang fisik khusus untuk pembangunan fisik, yang non-fisik khusus untuk sosialisasi kayak gini, khusus untuk pelatihan, dan kawan-kawan yang lain. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-fisik seperti itu. Jadi itu overview-nya. Nah, di overview itu Bapak Ibu, kita akan fokus di salah satunya, yaitu ada di SSH-nya, standar khusus untuk barangnya. Nah, dalam prosesnya, kami selalu memperhatikan banyak aspek dalam proses penyusunan. Nah, salah satunya kita harus mengetahui kebiasaan-kebiasaan salah yang sering terjadi dalam proses
pengusulan, dalam proses penyusunan maupun data yang sudah existing yang ada di SIPD. Itu kita perlu kupas sehingga nanti bisa dihindari. Nah, mohon izin, ini Bapak Ibu, ini adalah beberapa yang paling sering yang terjadi yang perlu kita hindari. Oke. Yang pertama adalah ini dalam kaitannya dengan kodifikasi. Yang seharusnya dia kelompoknya adalah SSH dibalik menjadi HSPK atau kebalik, dibolak-balik. Jadi pengelompokan di dalam masuk ke SIPD itu salah. Sehingga efeknya adalah ketika Bapak Ibu mencarinya di kelompok SSH, nggak nemu karena adanya di HSPK. Nah, kalau adanya di HSPK harusnya nyarinya di menu HSPK. Itu pada saat Bapak Ibu entry rincian di RKA. Nah, ini paling sering salah. Sehingga sepakat kami diskusikan kemarin, kita harus hindari yang seperti ini, kita harus benar-benar menghindari agar kalau kelompok SSH ya benar-benar ada di SSH, kalau kelompok yang lain ya harus benar-benar di kelompok yang lain. Itu yang kita fokuskan. Gitu. Biar saat mencari dan menginput di RKA itu mudah, gitu, kurang lebih gitu. Nah, yang kedua yang adalah kalau tadi adalah pengelompokan jenisnya, yang kedua ini pengelompokan secara klasifikasi. Secara klasifikasi ini dimasukkan ke kelompok barang apa, itu yang salah. Nah, ini yang kita harus kuatkan. Dalam artian kami juga bersepakat untuk berproses di situ. Jadi membantu ketika Bapak Ibu mengusulkan barang, itu nanti kami bantu pengecekan terkait kode komponennya, akan masuk yang mana yang tepat. Gitu. Selanjutnya ada di penamaan. Ini penamaan. Nah, pada saat nanti usul Bapak Ibu, hindarilah penamaan yang sifatnya sangat general atau sifatnya bahkan kelompok barang. Saya ambil contoh yang saya tanda merah ini. Harga bahan bangunan. Harga bahan bangunan itu bukan nama barang. Harga bahan bangunan itu kelompok barang. Dan nggak perlu ada kata harga di dalam pengusulan komponen. Kata harga, kata belanja, kata-kata yang seperti itu tidak perlu. Pengadaan itu nggak perlu juga. Kalau ngusulkin motor, ya sudah, motor gitu. Roda 2 sudah spesifikasinya berapa cc, berapa tak atau berapa langkah, 2 tak, 4 tak atau seperti apa, atau mungkin motor listrik seperti itu aja. Simple. Jadi penamaan itu jangan pakai nama kelompok, tapi nama barang langsung. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa tidak boleh ada kata belanja di dalam nama komponen. Belanja itu untuk klasifikasi APBD. Sudah ada maksudnya sendiri. Jadi nama komponen itu benar-benar hanya nama barang. Tidak ada kata pengadaan, belanja maupun harga gitu ya. Belanja piala trofi. Itu yang harus dicermati. Oke, penamaan juga. Penamaan ini kita tidak boleh yang rumit-rumit. Kita nggak boleh terlalu detail. Tadi penamaan rumit, kalau ini spesifikasi yang sangat mengikat, nggak boleh juga ini. Kenapa? Karena ini menyusahkan nanti pada saat apa? Pada saat implementasi. Jadi kalau ngusulin PC mungkin atau laptop, ya sudah, laptop RAM-nya berapa, terus kemudian internya apa, itu aja sudah cukup. Tidak perlu sampai PSU berapa, 2 unit inch layar, itu nggak perlu juga. Menyulitkan nanti pada saat implementasi. Sehingga penyederhanaan dan pembakuan. Selanjutnya, ini ada nama terbalik. Jadi yang sifatnya rinci, Bapak Ibu, sifatnya ukuran, sifatnya 0, mm dan sebagainya, mungkin volume dan sebagainya, jangan diisi di nama komponen. Jangan diisi di nama komponen. Isilah di spesifikasi. Nama komponennya barangnya. Spesifikasi taruhlah di ya, sifat-sifatnya. Warnanya apa, bahannya apa, panjangnya berapa, tingginya berapa, sifat-sifat dari usulan barangnya. Itu masukkan di spesifikasi. Hanya saja tidak perlu terlalu detail. Gitu.
Ya, sampai sini dapat dipahami ya. Ini saya memang percepat karena nanti setelah saya ini ada Mas Iwan nanti menyampaikan teknisnya gimana sih, tata caranya, ngisinya gimana, dan apa aja yang perlu dikuatkan. Tapi secara proses materi Bapak Ibu juga harus paham karena ini menjadi penting. Terus kemudian jangan sampai salah satuan dalam pengusulan. Satuan itu sudah baku. Baku itu artinya sudah ada standarnya. Dari mana? Dari Mendagri sudah ada. Maka Bapak Ibu tidak perlu membuat satuan baru atau tidak boleh lebih tepatnya membuat aturan terkait satuan baru. Harus sesuai dengan yang ada di SIPD. Nah, kebetulan yang saya tandai ini adalah satuan-satuan yang tidak sesuai dengan SIPD. Contoh-contoh saja, ini contoh yang sering terjadi. Tapi kami juga pada saat pengusulan nanti menggunakan satuan yang sudah bagus. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kesalahannya nggak perlu khawatir, karena satuan kami juga sudah kami bakukan. Sudah kami lakukan gitu ya. Nah, kemudian yang sering terjadi dalam pengelolaan data yang ada di SIPD adalah terkait dengan komponen yang duplikat, sama persis. Duplikat itu definisinya apa? Duplikat itu definisinya sama. Sama untuk apa? Apakah ketika namanya saja sama, apakah itu disebut duplikat? Enggak ya. Maka yang disebut duplikat itu adalah nama, spek, satuan, dan harganya sama. Itu diasumsikan sebagai duplikat. Kacanya sama, namanya sama, speknya sama, satuan sama, harganya sama, itu duplikat. Nah, duplikat ini dalam pengelolaan data manajemen di dalam SIP untuk dihapus. Tidak boleh ada yang duplikat. Menghindari yang duplikat. Saya lanjutkan. Nah, ini juga menjadi poin perhatian kami. Arahnya ke kami adalah membakukan terkait dengan standarisasi kelompok barang. Jadi katakanlah, apakah PC unit itu harus semua jenis, harus semua spek muncul di dalam? Tentu saja tidak. PC unit mungkin hanya perlu 3-5 jenis dan sudah cukup digunakan oleh semua OPD, ya itu saja yang tertampil. Tidak perlu tertampil semuanya. Jadi salah satu semangat yang menjadi poin utama dalam penyusunan di tahun ini adalah pembakuan. Pembakuan itu penyederhanaan spesifikasi bersamaan dengan pembatasan jumlah barang dalam satu kelompok. Memang tidak mungkin yang awalnya banyak terus kemudian menjadi 3, tapi mungkin 5 atau 60. Sehingga semuanya terakomodir. Pelan-pelan kita bakukan. Sebenarnya pembakuan itu levelnya ada di SBSK, standar barang dan standar kebutuhan. Itu sebenarnya levelnya ada di situ. Tetapi pelan-pelan, walaupun mungkin belum ada kita mencoba untuk membakukan itu. Sehingga spesifikasi-spesifikasi itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman OPD. Standarisasi atau pembakuan. Nah, kira-kira itu. Nah, hanya saja nanti prosesnya yang mendelete dan sebagainya itu adalah di proses kami. Kami bantu untuk mendelete yang duplikat, kami bantu melakukan proses standarisasi, perbaikan penamaan, dan sebagainya. Itu kurang lebih untuk yang perlu diingat-ingat dan perlu dihindari. Nah, sekarang bagaimana secara gambaran umum kita berproses terkait pengusulan itu gimana sih? Dari yang tahun kemarin, silahkan nanti mungkin yang Bapak Ibu disampaikan terkait prosesnya seperti apa, sehingga nanti kita ini memahami semua proses ya. Nah, tata cara penulisan, tata cara terkait kode, kelompok, pengelolaan data dan sebagainya terkait manajemennya, sehingga nanti SSH-nya diharapkan tidak banyak tetapi sudah cukup mewakili kebutuhan-kebutuhan di semua OPD. Nah, materi kedua ini izin kami sampaikan terkait dengan pengusulan. Tata caranya pengusulan gimana sih? Tata caranya yang diarahkan untuk di tahun anggaran 2026 seperti apa? Oke, sebenarnya Bapak Ibu ada 10 poin materi penting yang ingin disampaikan.
Tetapi kemarin kami diarahkan juga untuk Mas ambil saja yang paling penting. Oke, kalau diambil yang paling penting, maka saya dari 10 ini ambil yang paling penting. Poinnya ada di nomor 3, prasyarat pengusulan. Terus kemudian ada di nomor 6, tata cara penulisan. Tadi sempat disinggung di materi yang pertama saya tadi. Terus dokumen pendukung harga, DPH-nya kayak apa, terus kemudian tata cara verifnya, verifikasi usulan. Jadi usulan itu harus diverif, ya, tidak langsung masuk. Terus kemudian des usulan atau pembahasan, ketika diperlukan harus ada des. Itu poin-poin penting dari 10 poin ini. Jadi 5 poin yang penting. Ya, Ibu, bahwa di antara 4 prinsip dan teori yang mendasari dalam proses secara keseluruhan itu kami memfokuskan pada di poin 4, yaitu terkait dengan kewajaran harga. Nah, kewajaran harga ini harapannya harga itu konsisten dan mencerminkan keadilan. Itu yang menjadi fokus. Sehingga harga itu tidak rendah, tidak juga tinggi, tetapi sesuai atau wajar. Nah, definisi wajar itu kalau di dalam ilmu ekonomi itu penjual dan pembeli itu rela melakukan transaksi tanpa ada paksaan. Itu secara umum gitu. Berarti kira-kira kewajaran itu adalah harga yang diterima oleh semua orang. Jadi kalau saya, Mas Iwan, Bapak Ibu semua mau beli Aqua, mungkin beli air mineral gitu dengan harga yang sesuai wajar, saya dan Bapak Ibu semua mau karena harganya wajar gitu, nggak grundel, kok harganya mahal sekali atau rendah sekali. Nah, kewajaran ini bisa sangat berbeda antar daerah, antar wilayah, antar kondisional, sehingga ada banyak konteks yang masuk menjadi unsur-unsur dalam teori kewajaran. Tapi pada intinya adalah transaksi antara penjual dan pembeli yang sama-sama rela dan diterima oleh umum atau secara mayoritas. Nah, itu yang menjadi poin kami ketika berproses. Jadi pengusulan, Bapak Ibu, saya izin ringkas. Pada alurnya, pengusulan itu yang pertama harus dibuka fase dulu oleh BPKPAD. BPKPAD membuka fase, Bapak Ibu menyampaikan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab. Setelah itu, Bapak Ibu mengusulkan dan verifikasi oleh tim penyusun SSH. Setelah diverifikasi akan muncul status yang berbeda. Ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang dibahas OPD, ada dibahas tim, itu nanti masuk ke des usulan, terutama untuk yang dibahas OPD. Gambaran secara umumnya seperti itu, tapi agak detailnya coba kita selami lagi. Nah, Bapak Ibu, karena di proses penyusunan SSH, jadi gini, SSH yang masuk di dalam SIPD RI, SSH yang masuk di dalam SIPD RI, itu ada 2 pintu. Pintu pertama adalah dilakukan survei. Dilakukan survei oleh BPKPAD. BPKPAD melakukan survei dan melakukan penyusunan di awal untuk barang-barang yang sifatnya umum, prioritas digunakan oleh hampir semua OPD. Kalau ini fase ini sudah selesai, sudah ada data dan sebagainya, masuklah fase kedua, fase pengusulan. Nah, fase pengusulan ini adalah fase yang memberikan keleluasaan bagi Bapak Ibu semua untuk menyampaikan barang-barang kebutuhan yang belum tercantum di dalam survei awal atau survei prioritas yang dilakukan oleh BPKPAD. Jadi cara masuk komponen SSH ke dalam SIPD hanya ada 2 cara itu. Kalau nggak cara pertama, ya cara kedua. Kalau cara pertama ditutup, maka yang tersisa hanya cara kedua, yaitu pengusulan. Nah, pengusulan ini tenang, nanti tidak hanya satu fase, ada beberapa fase yang secara terpisah menyesuaikan diri dengan jadwal yang ada di penyusunan APBD. Kurang lebih gitu. Nah, makanya dalam prasyarat pengusulan SSH ini ada kriteria pertama, yaitu SSH belum ada di
SIP DRI. Boleh mengusulkan jika belum ada di SIP DRI. Kenapa? Karena beberapa mungkin sudah ada. Dari mana? Dari survei. Beberapa mungkin sudah ada. Dari mana? Dari fase 1, usulan. Jadi harus membaca data update dari komponen-komponen yang sudah ada di SIP DRI, sehingga tidak menimbulkan duplikasi. Sampai sini dapat dipahami ya, semoga. Yang kedua, kalau mengusulkan SSH, maka SSH-nya berbeda spesifikasi secara signifikan dari yang sudah ada di SIPD. Kalau spesifikasinya sama, harusnya nggak perlu diusulkan, karena barangnya sudah ada di SIPD. Itu syaratnya, prasyarat dalam pengusulan SSH. Kita sebut syarat sah gitu ya. Kalau dua ini tidak terpenuhi, atau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak sah pengusulannya. Yang keempat, ketika dibutuhkan kode belanja baru, tetapi komponennya sudah ada di SIPD. Caranya gimana? Caranya masuk nanti ke formulir tambah kode belanja. Secara umum begitu. Ada formulirnya sendiri, ada pengusulannya sendiri. Dan itu terbuka sepanjang waktu kalau yang untuk tambah belanja. Jadwal. Ya, nanti izin Bapak Ibu boleh dibuka ini dulu. Standardharga.id, Banjarmasin, nanti semua proses terkait dengan SSH, semua proses terkait dengan SSH akan masuk di sini, akan diarahkan masuk ke sini, jadi usulannya nanti akan masuk ke sini, dikelola melalui sini, Bapak Ibu mengusulkan di sini juga, dan sebagainya gitu. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Mas Iwan. Prosesnya bagaimana gitu ya. Oke, aman ini saya kira. Ini tata cara penulisan sebenarnya sudah kami kami tentukan juga. Oke, coba saya ringkas juga. Yang pertama, jika masih memungkinkan Indonesia, jika boleh pakai bahasa Inggris, terutama untuk alkes, untuk obat, dan untuk BMHP. Itu pakai bahasa-bahasa luar semua ya rata-rata. Tapi kalau bisa sesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baku, yaitu PUIB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu yang terbaru. Kalau bisa arahannya gitu. Yang kedua, ini penting, hindari penyebutan merek di dalam nama. Nggak boleh ada merek di dalam nama maupun di dalam spesifikasi. Jangan. Mereknya apa? Laptop merek apa gitu disebutkan di dalam nama atau spesifikasi, nggak boleh. Nggak boleh menyebut merek itu hanya untuk barang apa? Merek itu di nama barang maupun di spesifikasi di SIPD itu boleh disebut hanya untuk suku cadang atau spare part, itu boleh disebut. Itu boleh disebut, nggak apa-apa. Tinta printer Epson boleh. Cartridge apa boleh disebut. Tapi hanya untuk khusus spare part. Selebihnya tidak boleh. Kemudian ini harus mencerminkan identitas utama. Jadi ini hindari penggunaan istilah umum seperti belanja barang, menggambarkan fungsi. Oke. Awal kata ditulis dengan huruf kapital. Jadi proper. Nanti penulisan kami di SIPD itu proper semuanya. Tidak ada kecil semua atau besar semua, jadi proper, besar kecil untuk setiap huruf, untuk setiap kata. Nah, untuk spesifikasi itu rincian ukuran, bahan, dan karakter lainnya dari barang. Warna boleh, dimensi boleh, bahan dasar boleh. Contoh ukuran 120 kali 60 cm, tinggi, warna coklat. Satuannya digunakan yang standar internasional ya, satuan internasional. Jangan yang Europe. Nanti ada Europe. Kita gunakan yang internasional saja. Terus pecahannya, formatnya gunakan desimal. Beberapa poin ini mungkin nanti boleh di-share aja nanti biar lebih detail dibaca untuk yang poin ini ya.
Saya lanjutkan ke poin ketentuan tambahan, yaitu terkait dengan, nah ini yang paling penting, dokumen pendukung harga atau DPH. DPH itu Bapak Ibu wajib pada setiap usulan komponen. Jadi setiap usulan komponen harus ada DPH-nya. Oke, dokumen pendukung harga itu mendasari harga yang diusulkan. DPH itu mendasari juga spesifikasi harga yang diusulkan sama satuan juga. Jadi fungsinya DPH itu sangat penting sehingga kita mengatur jenis DPH itu sangat hati-hati dan sangat pelan. Yang pertama, kita pahami dulu apa saja yang bisa digunakan sebagai DPH, atau dalam hal ini berarti jenis DPH-nya. Jenisnya apa saja? Yang pertama, undang-undang boleh digunakan sebagai DPH. Peraturan maksudnya. Peraturan. Yang kedua, ketetapan instansi pemerintah lain. Entah itu dari lembaga apa, mungkin dari yang lain-lain, itu boleh digunakan sebagai dokumen pendukung harga. Yang ketiga, e-katalog nasional. Atau kalau sekarang mungkin katalog versi 6 ya, sudah versi 6. Yang versi 5 sudah banyak yang dihapus barang-barang. Jadi gunakan, kalau sebisa mungkin gunakan katalog versi 6. Oke. Selanjutnya toko daring boleh. Shopee, Tokopedia, dan kawan-kawan. Berarti itu yang keempat. Yang kelima, brosur boleh digunakan sebagai DPH juga. Brosur. Yang keenam, survei. Yang ketujuh, proposal, penawaran yang resmi dari penyedia itu boleh juga digunakan. Boleh juga digunakan sebagai DPH. Jadi ada 7 jenis yang perlu. Nah, minimal dalam setiap pengusulan itu harus ada satu dokumen pendukung. Harus ada satu dokumen pendukung. Minimal setiap usulan. Jadi bisa 2, 3, tapi minimal harus satu dokumen pendukung yang benar. Dokumen pendukung yang diajukan tidak boleh lebih dari 6 bulan sejak pengajuan usulan. Contoh, surat penawarannya 2024 Januari 2024 nggak boleh digunakan. Atau surveinya di bulan Januari di bulan 6 2024 nggak boleh digunakan. Harus maksimal 6 bulan dari sejak fase pengusulan. Kalau saat ini fasenya ada di Maret, berarti tarik mundur 6 bulan sekitar ada di Oktober. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Itu maksimalnya ada di situ. 6 bulan. Yang terpenting adalah bahwa DPH, apapun jenisnya itu yang paling penting. Peraturan perundang sudah jelas, ini agak khusus, ini sudah jelas. Ini yang biasanya terdapat banyak salah di nomor 4. Nah, di nomor 4 ini yang pertama tokonya harus ada di Pulau Jawa. Yang kedua, link dokumen pendukung harga yang digunakan itu harus terdapat transaksi penjualan. Nggak boleh yang tidak terdapat transaksi penjualan. Penjualan masih 0 di Shopee, ada barangnya, harganya ada, tapi penjualan masih 0, nggak boleh digunakan. Harus yang sudah terjual. Minimal 1. Oke, sudah brosur. Yang penting adalah identitas, Bapak Ibu. Identitas. Kalau hanya daftar harga itu ya tentu nggak bisa diverifikasi. Ini dari brosur kah? Ini dari survei kah? Ini dari penawaran? Nggak bisa. Pada intinya setiap jenis itu harus ada informasi, nama jelas, spesifikasinya jelas, satuan jelas, harganya jelas. Termasuk izin. Termasuk apakah harga itu sudah termasuk PPN, masuk PPN atau belum, itu harus jelas juga. Kalau nggak seperti itu, harganya sudah PPN atau tidak. Oleh karena itu, izin
Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Mas Wan. Saya sudah 30 menit, saya minta tambahan 2 menit lagi untuk menyampaikan. Nah, saya juga Bapak Ibu tadi ada TKDN. TKDN harus diisi. Bagaimana kalau tidak ada? Ya dicari semaksimal mungkin. Kalau memang tidak ada, berarti memang barang tersebut tidak ada informasi TKDN-nya atau belum bersertifikat TKDN. Gitu. Ya banyak barang seperti itu karena kalau seingat saya yang ada di Kemenperindak itu baru sekitar 50.000 sekian barang yang ber-TKDN. Informasi TKDN-nya ada data. Seingat saya itu. Jadi ya sudah memang akan banyak kondisi di mana informasi TKDN-nya sulit didapatkan. Nah nanti Bapak Ibu ketika sudah melihat harga di SIPD, nah ini penting. Ini penting. Itu Bapak Ibu sudah memahami bahwa harga yang tertera di dalam SIPD itu sudah termasuk PPN. Sudah termasuk PPN. Harga. Jadi katakanlah ada laptop 15 juta gitu ya. Berarti 15 juta, laptop 15 juta itu sudah termasuk PPN. Sudah termasuk inflasi di dalamnya, sudah termasuk pembulatan. Jadi pada saat input RKA tidak perlu mencentang lagi PPN atau pajak, tidak perlu. Jadi semuanya sudah termasuk PPN dan inflasi yang diasumsikan sesuai dengan PMK 2,5% plus minus 1%. Itu sudah ada. Jadi sudah itu dipahami, nggak boleh ada ini ya kebingungan lagi. Nah verifikasi Bapak Ibu setelah semua diusulkan, Bapak Ibu sudah mengusulkan semuanya, nanti akan diverifikasi ada diterima, ada ditolak. Selama DPH salah pasti akan ditolak. DPH-nya salah tidak sesuai dengan kriteria akan ditolak. Tapi kalau DPH-nya benar, kemudian salah tulis di speknya, oh ya udah nanti nggak apa-apa kita sesuaikan. Salah tulis di angka tambah 0, kemarin agak ngantuk pada saat ngusulin, ya nggak apa-apa nanti akan diupdate atau dicek oleh teman-teman. Verifikator gitu. Nah, ada yang dibahas tim, ada dibahas OPD. Bedanya apa? Kalau dibahas OPD itu kita perlu mendiskusikan dengan Bapak Ibu. Kalau dibahas tim itu sifatnya kebijakan. Maka kalau sifatnya kebijakan ya kita diskusikan dengan tim yang ada di BPKPAD. Diperbaiki dan dibanding ini teknis, nggak masalah. Yang 4 poin tadi statusnya. Nah, baru setelah itu semua, kalau ada yang perlu dibahas, nanti akan dijadwalkan pembahasan, mungkin melalui Zoom, atau mungkin pada saat kami datang ke Banjar, ya boleh langsung aja sambil diskusi terkait komponennya. Tapi kemungkinan untuk sementara via Zoom. Jadi mungkin akan di-desk kita diskusi, melihat satu persatu komponen yang perlu dikonfirmasi, itu nanti akan dijadwalkan dan Bapak Ibu melalui resmi juga akan disampaikan suratnya, kita tentukan tanggalnya, kapan, dan sehingga kita bisa mendiskusikan komponennya. Itu kurang lebih gitu untuk yang Oke, itu saja Bapak Ibu. Intinya pada proses ini harapannya adalah kita sama-sama menemukan harga yang pertama tentu. Yang kedua, kita memperbaiki standarisasi pembakuan dari SSA yang ada di Pemko Banjarmasin. Yang ketiga, tentunya semoga dalam proses ini membawa kemanfaatan yang kira-kira itu dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh semua elemen yang ada di Pemko Banjarmasin. Itu harapan kami, Bapak Ibu. Sudah lebih 4 menit apa jadwal saya. Jadi mohon izin, terima kasih. Saya sudah menyampaikan poin-poin pentingnya. Nanti izin melalui BPKPAD mungkin akan kami share materinya. Jadi Bapak Ibu juga bisa baca dan pahami lebih detail gitu. Selanjutnya ini yang teknis. Jadi mohon diperhatikan juga ada Mas Iwan. Mas Iwan ini tim kami. Beliau akan menyampaikan terkait teknis bagaimana sih ngusulin dan contoh-contohnya kayak apa. Jadi sangat penting sekali agar tidak keliru.
Mungkin di fase ini akan banyak yang keliru, mungkin ya. Karena masih belajar dan kita masih memahami. Cuma nanti harapan kami kalau pemahaman dari Mas Iwan ini dapat ditangkap dengan keseluruhan, harapannya tidak banyak yang keliru. Gitu kurang lebihnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Saya langsung operkan saja ke Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit atas kesempatan yang diberikan. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Saya langsung ini ya Bapak Ibu, saya langsung share screen terkait mekanisme atau tahapan-tahapan proses pengusulannya yang dari Kota Banjarmasin, mungkin hal yang baru di ini ya di tahun 2026 ini. Izin Bapak Ibu, saya share screen. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Adit, untuk link pengusulannya itu bisa diakses di sini Bapak Ibu, bisa diakses untuk link pengusulannya. Jadi di link pengusulan ini sudah tersedia beberapa menu Bapak Ibu. Dari menu ini unggah SPTJM seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Mas Adit, unggah SPTJM, kemudian menu usulan SSA. Yang ketiga ini khusus untuk usulan SSA sekolah untuk ATKAS, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ini tambah belanja. Tambah belanja, kemudian di menu informasi ini ada terkait SE pedoman teknisnya itu. Kemudian dashboard. Nah, dashboard ini seperti yang disampaikan oleh Mas Adit sebelumnya, bahwasanya dalam proses pengusulan ada beberapa tahapan. Tahapan Bapak Ibu melakukan usulan komponen, kemudian kami akan melakukan verifikasi. Selanjutnya hasil verifikasi yang kami lakukan itu Bapak Ibu bisa mengakses di menu dashboard ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa cek di sini ada beberapa pedoman-pedoman DPH dari yang tadi sudah disampaikan, dari peraturan, ketetapan, toko daring, katalog, dan lain-lain. Kemudian di kolom yang terakhir ini Bapak Ibu bisa melakukan koordinasi dengan kami pada saat mungkin pada saat melakukan pengusulan ada yang perlu dikonsultasikan, bisa dihubungi di nomor ini Bapak Ibu. Sekilas itu saya mungkin langsung di proses prakteknya. Saya masuk di ini ya, di menu unggah SPTJM. Nah, di sini Bapak Ibu diarahkan untuk melakukan ini masukkan paspor Bapak Ibu. Jadi untuk paspornya itu ini Bapak Ibu, SHS Banjarmasin paspornya. Jadi silakan Bapak Ibu semua menu yang tampil di sini itu sama semua paspornya, bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah terbuka kuncinya, saya langsung klik. Nah, ini kita diarahkan untuk upload atau unggah SPTJM di menu yang pertama, Bapak Ibu. Di menu yang pertama ini SKPD. SKPD itu dari Bapak Ibu mengusulkan dari dinasnya itu bisa pilih salah satu ini sesuai dinasnya Bapak Ibu. Kemudian nama ini diisi sesuai yang mengusulkan. Kemudian nomor WhatsApp-nya atau nomor kontaknya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita diarahkan untuk unggah file SPTJM Bapak Ibu. Jadi file yang SPTJM yang ini ya, SPTJM yang sudah ditandatangani oleh kepala OPD-nya itu kita melakukan upload di sini. Jadi bisa klik yang tambahkan file. Ini saya ambil salah satu contoh transfer pengantar, oke. Nah, ini sudah terisi semua. Pastikan email sudah diklik, SKPD sudah diisi, nama sudah diisi, kontak WhatsApp juga sudah diisi. Kemudian dokumen SPTJM-nya, kemudian dilakukan kirim, Bapak Ibu.
Nah, surat SPTJM-nya itu sudah terkirim. Jadi selanjutnya itu kami atau di BPKPAD itu melakukan verifikasi terkait kevalitan data atau SPTJM yang diusulkan. Kemudian saya lanjut ke menu usulan SSA. Di menu usulan SSA ini sama paspornya. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang untuk yang langsung ke menu pengusulannya. Di sini emailnya, diklik emailnya, kemudian SKPD-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Eh, untuk yang ini ya, untuk yang belum unggah SPTJM itu di kolom atau di menu SKPD ini akan tidak akan tampil ininya apa nama SKPD-nya. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan fase pengusulan diharapkan untuk melakukan unggah SPTJM. Ketika ini ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belum melakukan kirim data atau unggah SPTJM itu nama dinasnya tidak akan tampil di sini Bapak Ibu. Jadi sebelum melakukan fase pengusulan diharapkan untuk melakukan unggah atau mengirim SPTJM terlebih dahulu. Ini saya pilih terhadap daerah, kemudian uraian. Uraian SSA ini komponen yang diusulkan Bapak Ibu. Itu komponen apa yang mau diusulkan? Saya ambil salah satu contoh itu beras ya. Ini saya referensinya dari ini ya dari katalog versi 6 dari Inaprop sama yang disampaikan tadi oleh Mas Adib beberapa ini ya beberapa pedoman yang bisa digunakan pedoman DPH-nya itu. Nah, saya milih salah satu ini, salah satu dari e-katalog. Saya milih yang e-katalog. Kemudian ini uraian beras, kemudian spesifikasinya. Spesifikasinya itu berapa? Ini berapa kilo? Ini 1 kilo ukuran. Ukuran 1 kilo. Mereknya apa? Kalau memang ada informasi mereknya itu diisi mereknya. Kalau memang tidak ada, bisa dikosongkan Bapak Ibu. Bisa dikosongkan atau di ini tanpa merek. Kemudian satuan. Nah, satuan ini Bapak Ibu, satuan yang ada di sini itu satuan baku antara formulir dengan SIPD. Jadi harapannya formulir yang ada di sini atau yang di kolom ini ya di menu satuan ini selaras atau sesuai dengan satuan yang di SIPD. Jadi tidak ada satuan yang tampil di sini di luar dari ketentuan yang ada di SIPD Bapak Ibu. Satuan ini saya pilih kilo, kemudian harga. Harganya itu berapa harganya? 22.000. Ini dituliskan tanpa ini ya Bapak Ibu, tanpa RP atau tanpa titik atau tanpa koma. Dituliskan langsung 22.000. Kemudian ini DPH pertama. Ini diisikan ini Bapak Ibu, sumber dari DPH-nya. Jadi yang ini saya ambil dari Inaprop, ini di copy paste Bapak Ibu. Di copy paste masuk di sini, di URL DPH-nya. Jadi ini di copy paste. Kemudian di harga 2 Bapak Ibu. Nah, ini apa MCP KPK terbaru itu tahun ini kita diwajibkan untuk menggunakan 3 dokumen pendukung harga Bapak Ibu. Jadi di sini di formulirnya ini sudah ini ya sudah apa namanya memenuhi terkait NCP KPK-nya. Jadi kita diwajibkan untuk menggunakan 3 sumber DPH. Jadi ini yang sumber yang pertama saya ambil, kemudian yang ini sumber yang kedua, kemudian ini yang sumber ketiga. Jadi masing-masing berbeda toko. Kemudian saya isi yang harga yang 2. Yang harga 2 ini 20.000. Kemudian URL-nya atau link-nya saya copy paste masuk. Kemudian yang harga ketiga sama 20.
Jadi harga yang pertama ini, harga yang pertama atau DPH yang pertama diisi, kemudian URL-nya sudah diisi, harga kedua juga sudah diisi, harga ketiga juga sudah diisi berserta DPH-nya. Kemudian ini Bapak Ibu. Kemudian elemen ini apakah harga yang diusulkan itu sudah dengan PPN atau belum dengan PPN, atau harga yang diusulkan itu harga yang sesuai di DPH. Jadi nanti Bapak Ibu ini apa ya? Ini kan ada tiga sumber harga. Nah, itu yang akan muncul di SIPD itu yang harga ini Bapak Ibu. Harga yang pertama. Harga yang utama itu ya ini yang akan tampil di SIPD, harga yang pertama. Nah, kemudian itu apakah yang di harga pertama itu sudah dengan PPN atau belum PPN? Nah, ini kita ambil dari apa namanya dari e-katalog. Nah, biasanya itu yang kalau dari e-katalog itu sudah dengan PPN-nya. Sudah dengan PPN-nya, jadi di sini saya isi harga sesuai sudah PPN. Atau yang mungkin yang di luar dari apa ya? Mungkin yang dari toko online bisa milih ya, belum PPN atau itu usulannya DAK. Usulan DAK itu yang harga yang ini ya, yang diusulkan itu akan kita ditampilkan di SIPD bisa ini Bapak Ibu bisa milih usulan DAK atau harga sesuai DPH. Jadi harga yang 22.000 itu yang akan tampil di SIPD tanpa penambahan. Saya pilih ya harga sudah PPN. Kemudian sumber. Nah, sumber ini bisa dipilih Bapak Ibu dari mana sumbernya. Ini karena saya sumbernya dari e-katalog, saya pilih yang dari e-katalog. Kemudian belanja. Nah, belanja di sini Bapak Ibu bisa memilih. Saya masukkan di Natura, Bapak Ibu. Di Natura. Kemudian di belanja kedua ini, Bapak Ibu bisa memasukkan kalau memang dibutuhkan apa ya, yang diserahkan ke masyarakat atau yang belanja yang lain yang diharapkan yang di luar dari ini ya, yang di luar dari belanja Natura itu atau itu bisa ini Bapak Ibu, bisa diisi di kode belanja yang kedua. Kemudian nilai TKDN-nya. Nilai TKDN ini diisi berapa ini ya, berapa presentasi atau nilai TKDN-nya. Itu diisi kita rujukannya itu ini Bapak Ibu, Kemenperin. Nah, Kemenperin itu mengeluarkan nilai TKDN. Mengeluarkan nilai TKDN di ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa ini ya, bisa melakukan eh, apa ya, melakukan pengecekan terkait dokumen atau ini ya, atau komponen yang diusulkan itu di sini Bapak Ibu di apa di aplikasi Kemenperin. Jadi Bapak Ibu bisa ini ya, bisa cari di sini terkait nilai KDN-nya. Kemudian kalau memang sudah diisi, saya ambil contoh di sini nilai TKDN itu kalau memang tidak ada saya pilih 0. Ini kalau memang tidak ada diisi 0 juga kalau memang tidak ada ini ya, tidak ada tautan atau ini nilai TKDN-nya. Tapi untuk rujukannya itu bisa dari ini Bapak Ibu, bisa dari Kemenperin, rujukan untuk nilai TKDN-nya. Saya cek ulang, Bapak Ibu, APD sudah diisi, uraian SSA sudah diisi, spesifikasi SEO sudah diisi, merek, satuan, harga sudah diisi semua. Nah, baru saya melakukan ini, Bapak Ibu, melakukan kirim. Usulan Bapak Ibu itu sudah dikirim. Selanjutnya akan kami verifikasi apakah itu diterima atau ditolak. Tampil di sini Bapak Ibu di di menu dashboard ini. Kemudian itu untuk yang usulan ijazah sekolah ini sama ininya ya, sama tahapannya. Saya langsung ke ini Bapak Ibu, ke tambah belanja.
Nah, di tambah belanja ini sama kita diarahkan untuk mengisi formulir. Di sini Bapak Ibu bisa klik yang emailnya, kemudian pilih SKPD-nya. Ini unggah file ini ya Bapak Ibu. Unggah filenya itu bisa ini, bisa di download formatnya. Formatnya itu sudah dibakukan Bapak Ibu. Jadi ini diisi mulai dari nomor perangkat daerah, kode komponen yang ini ya Bapak Ibu, kode komponen yang di SIBD. Nah, ini yang di sini itu kolom-kolom penambahan ini Bapak Ibu, penambahan kode belanjanya. Jadi itu dimasukkan di sini belanja-belanja yang mau digunakan, kemudian di-upload di sini Bapak Ibu. Kemudian ditambahkan file ini. Ditambahkan file. Nah, kami selanjutnya akan ini menambahkan berdasarkan data yang sudah dikirim di SIPD. Seperti itu untuk penambahan kode belanja. Baik. Kemudian saya lanjut langsung ke dashboard, Bapak Ibu. Di menu dashboard ini, Bapak Ibu, di sini informasi dari semua tahapan pengusulan itu tersaji di sini. Jadi yang pertama itu ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu saya survei. Jadi komponen-komponen umum itu kita sudah melakukan ini Bapak Ibu. Bukan survei. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengusulkan komponen-komponen umum. Saya ambil salah satu contoh ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan ya, komponen-komponen apa aja itu yang sudah ada. Jadi saya ambil salah satu contoh di sini kertas. Kertas itu sudah disediakan. Jadi harapannya Bapak Ibu tidak perlu lagi mengusulkan atau barang-barang yang ini atau yang ada di menu ini, Bapak Ibu tidak perlu mengusulkan kembali karena kami sudah menyediakan komponennya untuk segera dilakukan upload di SIPD. Tinta-tinta apa segala macam ini sudah ada Bapak Ibu, sudah tersaji di sini. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa ini ya, bisa cari berdasarkan kelompok ini, kelompok belanja. Kelompok belanja atau di sini uraian komponennya atau sumbernya. Di sini survei umum. Kemudian itu untuk yang setelah survei, kemudian saya lanjut ke status PTJM. Nah, status PTJM di sini akan muncul Bapak Ibu dari APBD, apakah itu murni atau perubahan atau parsial. Kemudian di fasenya, fase berapa diusulkan, fase 1, fase 2 kah, atau fase 3. Kemudian di sini SKPD-nya. SKPD-nya itu bisa dicek Bapak Ibu. Bisa dicek, kemudian statusnya. Ini ditolak, diterima atau seperti apa. Di sini informasi ini Bapak Ibu. Informasi dari pengusulan SKPD-nya itu tampil di sini. Kemudian status SAS. Saya ke status SAS. Nah ini tadi Bapak Ibu yang kita usulkan. Beras ukuran 1 kilo. Harga 22.000. Ini yang tampil ini yang harga utama, yang harga pertama. Itu statusnya karena belum diverifikasi. Di sini masih kosong Bapak Ibu karena belum belum diverifikasi. Nah, untuk yang ini kan ini sebagai contoh ini sudah ini Bapak Ibu sudah diverifikasi itu akan muncul di sini. Jadi mulai dari ini Bapak Ibu, mulai dari APBD jenisnya itu usulan SSA atau SBU kalau memang ada masuk di sini SBU. Kemudian fasenya itu dari fase berapa diusulkan. Kemudian SKPD-nya bisa dipilih di sini Bapak Ibu SKPD-nya. Kemudian statusnya. Ini diterima atau ditolak nanti muncul semua di sini Bapak Ibu informasinya. Harapannya dari semua tahapan proses itu baik itu dari tahapan survei, tahapan fase pengusulan SPTJM, fase pengusulan komponen tersaji Bapak Ibu informasinya di sini. Kemudian itu dashboard
Kemudian di salah satu contoh Bapak Ibu di sini ya, terkait yang toko daring. Toko daring itu seperti apa ininya, atau brosur, ada ketentuannya. Nah, brosur yang di ini ya, brosur yang apa namanya, yang disampaikan itu yang dijadikan sebagai pedoman pendukung harga atau DPH itu dari sisi informasi Bapak Ibu, dari nama yang mengeluarkan, identitasnya, identitas perusahaannya, informasi kontaknya, semua tersaji Bapak Ibu. Semua tersaji di dalam ini, di dokumen pendukung harganya atau di brosurnya Bapak Ibu. Kemudian nama, spesifikasi, satuan merek, harga, dan keterangan itu wajib ada di kolom ini Bapak Ibu. Jadi dari nama produk, spesifikasi, satuan merek itu semua harus tampil di sini di brosurnya. Baik itu dari brosur, proposal, survei lapangan, itu informasi-informasi yang umum disampaikan di proses tahapan ini Bapak Ibu. Mungkin cukup Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Mas Adib dari proses tahapan-tahapan usulannya, mungkin sampai di sini. Selanjutnya kalau memang Bapak Ibu yang di tahapan ini perlu kami diskusi di sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Mas Adib. Ya, terima kasih Mas Iwan. Oke, Bapak Ibu, silahkan kita diskusi apa mungkin yang dari penjelasan saya atau mungkin dari penjelasan Mas Iwan belum jelas, belum dimengerti, silakan kita diskusikan biar lebih clear lagi, sehingga nanti pada saat pengusulan sudah bisa jelas gitu ya, kurang lebihnya. Gitu, silakan Bapak Ibu. Di poin mana kurang jelas? Gimana Pak Anun, apa ada ini diskusi dari teman-teman? Ya, mohon izin Mas Adib, ini menyampaikan kepada SKPD, mohon untuk mengabsen, itu sudah kami sediakan di link. Satu. Yang kedua, bahwa menyampaikan kepada SKPD nih, untuk tahun ini kan beda kita nih. Tahun lalu kita menggunakan aplikasi yang dibikin Kominfo, tapi karena belum selesai dari informasi kepada SKPD, maka kita memakai apa yang disampaikan oleh Mas Iwan tadi untuk pengusulannya. Nah, jadi dalam hal ini mohon kepada operator, kalau masuk aplikasi yang dibikin Kominfo itu tidak aktif seperti itu. Nah, untuk pengusulan ini nanti kami sudah berkoordinasi dengan bidang anggaran bahwa kami akan mengeluarkan surat tanggal pengusulannya seperti itu. Sebagai gambaran bahwa kalau kita lihat dari proses selama ini pengusulannya, bahwa ini memang beda secara mekanisme seperti itu. Kami harapkan pada SKPD khususnya para operator yang penginput itu bisa memahami alur dari mekanisme pengusulan ini tadi. Nah, mungkin itu aja sebagai informasi. Terima kasih. Silakan Mas Adib. Silakan Bapak Ibu, boleh di chat atau boleh langsung, silakan. Apa yang perlu kita diskusikan? Oh ya, ini ada di chat dari BPKPAD untuk absensi Bapak Ibu ya. Jadi mohon dibantu untuk
mengisi absensi, daftar kehadiran, linknya sudah ada di chat. Kemudian tolong Pak share estimate SPTCM-nya. Ya, nanti kami akan share. Jadi kami nanti masukkan di form link-nya. Nanti kami masukkan di form link-nya untuk ini apa namanya? Format. Bulan Januari kemarin ada organisasi SAS. Saya izin baca yang ada di chat ya, Ibu. Bulan Januari kemarin BPKPAD ada melakukan inventarisasi SAS. Apakah untuk komponen sisa yang sudah ditandai pada proses tersebut perlu diusulkan kembali atau tidak? Jadi izin. Tadi disampaikan oleh Mas Iwan juga bahwa SAS yang sudah ada itu bisa dicek di sini. Coba Ibu. Nah, izin, saya share screen lagi. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek komponen-komponen yang sudah dilakukan survei atau yang akan segera masuk di SIPD itu ada di bagian dashboard. Di dashboard, Bapak Ibu bisa mengecek beberapa hal. Kita pahami lagi dashboard. Jadi bahwa pintu masuk data di SIPD itu ada dua. Yang pertama melalui survei yang dilakukan oleh tim. Terus kemudian yang kedua melalui fase usulan. Fase usulan disampaikan oleh SIPD. Nah, di fase yang survei, barangnya apa saja, dan sebagainya, jumlahnya berapa, dan sebagainya, kelompoknya apa saja, dan sebagainya, itu Bapak Ibu bisa cek di menu SAS Survei. Di menu SAS Survei. Kalau sudah ada tertampil di sini, yang ada di sini, maka itu sudah dilakukan proses survei. Sebagai contoh, butuh UPS 1000 watt, 1350 watt, 450 watt ini adalah komponen-komponen yang sedang dilakukan survei. Jadi tidak perlu khawatir untuk komponen yang ada di sini sudah tidak perlu diusulkan. Sudah tidak perlu diusulkan, jadi di sini. Nah, apa saja kelompoknya? Nah, itu ada di sini, ada di jadi apa saja ada beberapa. Sebagai contoh kita lihat yang pendingin. Pendingin ada apa aja? Ada lemari, ada yang 2 pintu, ada freezer, ada kotak pendingin, ada kipas angin karena pendinginnya, ada standing AC, standing sama ada AC split juga sudah ada. Jadi mohon dicek kembali, mohon dicek bahwa komponen di SIPD itu ini nanti ya. Jadi kalau yang sudah ada di sini tidak perlu diusulkan kembali. Apakah daftar ini tetap? Ada 2 lagi. Jadi daftar ini adalah daftar yang pertama. Nanti setelah Lebaran kami akan update atau mungkin di minggu-minggu itu akan kami update untuk yang hasil sinkronisasi dengan data yang dari BPKPAD. Jadi akan ada tambahan lagi, mungkin beberapa ratus data yang akan masuk di sini. Nah, itu semua izin, terutama yang ada di sini sekarang ini tidak perlu diusulkan. Kurang lebih. Saya kembali ke chat. Oke, atau tidak? Oke ya, semoga menjawab ya dari bagian adbang.
Setda. Mohon di-share bahan presentasinya. Siap, nanti akan kami share ke BPKPAD melalui Pak Hanun. Jadi nanti akan melalui Pak Hanun nanti di-share. Permisi izin saran untuk menu, apakah perlu ada memilih menu instansinya, karena khawatir nanti ada kesalahan penginputan usulan dari SKPD lain. Nah, pada saat nanti menginput itu sudah memang harus ada menu instansinya dari RSUD ya, dari RSUD itu pasti ada nanti. Jadi pada saat input SSA SSA yang ada di sini, nanti usulan ini akan masuk ke jadi harus memang ada ininya, harus memang ada linknya, harus memang ada PD-nya, gitu. Itu sudah memang. Tapi kenapa tadi belum muncul? Karena SPTJM-nya belum tersampaikan. Ini kan, ini nanti muncul semua OPD yang sudah menyampaikan SPTJM. Yang SPTJM-nya sudah benar. Kadang-kadang disampaikan SPTJM-nya tapi tidak tertandatangani, atau tanggalnya salah, atau diksinya salah. Itu nanti yang kami cek juga, bantu cek. Maka SPTJM ada formatnya dan baku formatnya. Nah, yang sudah menyampaikan SPTJM nanti akan masuk di sini. Artinya apa? Artinya bisa bersuka. Saya masuk ke chat dulu. Izin mau bertanya, usulan SSA perbandingan boleh ambil dari Shopee yang pilihan kedua usulan harga atau harus dari katalog? Oke, siap. Dari usulan ini, yang pertama ini harga 1 dari DPA 1, ini boleh dari mana aja. Nah, yang kedua dan yang ketiga, apakah boleh dengan yang pertama? Boleh. Yang pertama dari katalog, yang kedua dari Shopee atau dari Tokopedia boleh. Yang pertama dari katalog, yang kedua atau yang ketiga dari penawaran atau dari survei lapangan boleh. Jadi boleh random. Yang tidak boleh adalah tiga-tiganya sama. Yang tidak boleh. Artinya kalau tiga-tiganya menggunakan Shopee semua atau menggunakan Tokopedia semua malah nggak boleh sama. Atau tiga-tiganya menggunakan surat penawaran semua, itu nggak boleh. Nah, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu bahwa terkait dengan harga usulan 1, 2, dan 3 itu rentang harganya, perbedaan harganya tidak boleh terlalu jauh. Di harga 1, 1 juta, di harga 2, 2 juta, di harga 3, 3 juta. Itu rentang harganya kan jauh sekali. Maka tidak tepat. Itu juga menjadi pertimbangan di dalam proses verifikasi. Oke, silahkan jika ada yang mau mendiskusikan secara langsung. Tadi ada raise hand beberapa kali, silahkan. Dari chat sudah cukup kayaknya. Silahkan yang sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Suaranya Izin dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Bapak. Apakah suara saya terdengar? Sudah jelas. Pelan karena agak putus suaranya. Izin Pak, saya mewakili teman-teman dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Di sini tadi ada sedikit yang menjadi concern ketika di paparan tadi disampaikan bahwa ada toko daring yang harus di Pulau Jawa. Nah, apakah bisa dijelaskan Pak kenapa harus ada di Pulau Jawa? Sementara kita kan di Kota Banjarmasin. Kemudian ketika toko tersebut ada di Pulau Jawa, kita juga harus mempertimbangkan juga ongkos kirim. Nah, apakah itu juga bisa dimasukkan di dalam komponen harga nanti Pak?
Itu kemudian untuk SSH, sini sana hanya ingin memperjelas saja, untuk SSH yang sebelumnya sudah ditanamkan di SIPD berdasarkan usulan dari SKPD masing-masing itu, apakah nanti akan ditanamkan kembali ataukah semuanya berawal dari nol? Maksudnya mengusulkan semuanya yang sebelumnya sudah pernah diusulkan dan di-approve di SIPD ditanamkan, apakah itu memang harus diusulkan kembali Pak untuk yang persoalan kita ini? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab yang terakhir dulu. Jadi mohon izin secara proses mekanisme memang penyusunannya seperti yang tadi saya sampaikan, ada dua pintu untuk data bisa masuk di SIPD. Pintu yang pertama melalui survei. Nah, yang disurvei itu perpaduan antara dari data-data umum yang digunakan oleh semua OPD bersamaan dengan data-data dari BPKPAD. Jadi kami pilih yang survei itu hanya untuk yang memang prioritas. Seperti itu, prioritas dan memang digunakan oleh hampir semua OPD. Nah, bersama dengan data yang sinkronisasi. Jadi nanti data-data itu bisa dicek di yang dashboard tadi, mana aja, kelompok apa saja yang sudah ada dan sudah diproses, sudah ada di situ. Kalau secara umum, prosesnya itu, jadi antar tahun SHS, antar tahun SSH itu memang ada cut off-nya, Bu, ada cut off. Jadi cut off-nya adalah tahun anggaran. Jadi memang secara proses untuk tahun sebelumnya dibawa ke tahun selanjutnya N+1 itu seharusnya harus dilakukan updating. Nah, salah satu proses updatingnya ya harus dilakukan survei itu, seperti itu. Maka kalau tiba-tiba data dari 2025 tahun anggaran itu masuk ke tahun anggaran 2026 untuk SSH-nya kurang tepat, Bu, kalau langsung seperti itu. Jadi harus tetap ada proses updating gitu. Itu yang terkait dengan yang pertama. Yang kedua terkait dengan kenapa harus di Jawa. Sebenarnya itu semangatnya ada di yang ini, Bu, yang official store sebenarnya. Karena memang kebanyakan yang ada official store itu kebanyakan di Jawa gitu aja sebenarnya itu, Bu. Kalau terkait dengan toko online. Karena yang di Jawa itu kan hanya untuk prasyarat yang ada di toko online. Jadi toko online-nya letaknya posisinya ada di Jawa. Kalau untuk 6 DPH yang lain atau 6 jenis DPH yang lain itu bebas, termasuk yang katalog nasional itu lokasinya di mana aja malah boleh karena memang ada unsur biaya kirimnya sudah jelas. Itu sebenarnya semangatnya seperti itu. Tapi jika ditemukan, Bu izin, jika ditemukan memang toko online-nya itu hanya ada di Banjarmasin atau hanya ada di Kalimantan, seperti itu, saya kira kok nggak apa-apa juga kalau memang kondisinya seperti itu. Tapi semangatnya kenapa Jawa itu karena semangatnya harapannya Bapak Ibu mengusulkan dengan DPH dari official store, itu aja. Itu, Bu. Terus kemudian terkait dengan biaya kirim, izin, biaya kirim itu kalau dari e-katalog sudah ada referensinya, kalau dari survei dan sebagainya tentu itu sudah memasukkan di situ. Kalau dari toko online itu yang belum ada. Nah, maka dalam proses itu di toko online itu harus nanti dibijaki oleh tim penyusun dari BPKAD bahwa harga kirim atau biaya kirim asumsi maksimal berapa dari harga barang itu perlu dilakukan itu. Untuk apa? Untuk menjustifikasi perbedaan harga antara yang ada di Jawa dalam konteks ini dengan yang ada di Banjarmasin. Sebenarnya kan kita ingin konteks harganya itu wajar di antara itu, Bu. Walaupun DPH-nya yang digunakan dari Jawa Official Store, tapi bisa secara konteks digunakan di Banjar karena memang ada indeks. Kalau dalam konstruksi itu ada indeks kemahalan konstruksi. Kalau dalam SSH ini harapannya ada indeks kemahalan daerah atau seperti apa yang bisa menjembatani perbedaan harga itu, Bu. Nah, salah satu caranya adalah dengan memberikan persentase asumsi biaya kirim terhadap harga barang. Itu salah satu metodenya. Tapi nanti dibijakan. Tapi itu yang jelas sudah dimasukkan ke dalam ranah perhitungan.
Hanya saja nanti kebijakannya, persentase dan sebagainya itu nanti di BPKAD. Kurang lebih gitu, Bu. Terima kasih, pertanyaannya sangat memperjelas dari yang perlu disampaikan. Ada tambahan, Bu? Kalau cukup izin saya baca yang dari chat. Saya masuk ke chat lagi. Dari Pak Eko Yusma Waldi, izin bertanya apakah spesifikasi barang harus lengkap-lengkapnya atau spesifikasi umum saja, contoh laptop Asus prosesor Intel 2 GB. Izin Pak, untuk spesifikasi itu seharusnya memang yang umum saja. Jadi jangan yang sangat detail. Khawatirnya nanti pada saat implementasi pelaksanaan barangnya discontinue atau sulit dicari. Itu harapannya yang umum-umum saja. Contoh laptop ya. Laptop itu hanya masukkan RAM, hanya masukkan prosesor, hanya masukkan graphic card. Kalau ada itu aja. Layar itu nggak perlu layar. 14 in mau 15 in, perbedaannya nggak signifikan. Yang paling harus sekali terhadap harga. Jadi sebenarnya spesifikasi itu yang ditulis yang paling harga. Dari DPP KBBM, Bu Nurbaiti, izin bertanya SKBD kami ada pengadaan BKB kit dari Jakar BKB dan biasanya bulan Juni ada perubahan harga menjadi lebih rendah dan sisanya diminta untuk menambah volume. Hal ini berarti kami harus usul kembali SSA-nya. Untuk terima atau ditolak perlu berapa waktu karena biasanya bulan Juni kontrak harus ada. Mohon arahan teks. Jadi secara proses ideal yang sudah berjalan seperti itu Bu, di beberapa daerah lain, kami juga bantu di beberapa daerah lain. Jadi pada saat Bapak Ibu mengusulkan katakanlah dibuka fase 1 fase 5 hari kerja pembukaan fase, itu bersamaan dengan proses Bapak Ibu mengusulkan, data yang masuk juga teman-teman langsung melakukan proses verifikasi. Nah, 2 atau 3 hari setelah itu, kalau diperlukan des akan ada des. Akan ada des pembahasan. Nah, pembahasan itu menyempurnakan untuk yang statusnya belum diterima. Kalau statusnya masih dibahas tim, dibahas UPD, itu mungkin dibahas, perlu pembahasan. Nah, setelah itu langsung masuk ke SIPD. Kurang lebih gitu, Bu, gambaran prosesnya. Tapi sebenarnya secara kontekstual kita menyesuaikan dengan jadwal inputan RKA. Kalau memang inputannya RKA ya harus besok kan bisa disesuaikan aja kalau seperti itu. Terkait dengan itu. Dari Dishub UPTD PJU, izin bertanya jika produk merupakan produk handmade sehingga tidak terdapat di e-katalog maupun toko daring, usul SHS-nya bagaimana? 2, jika produknya tidak ada pembanding lainnya bagaimana? 1, jika memang produknya adalah handmade, tidak terdapat di mana aja, ada 2 metode. Yang pertama bisa melakukan survei, dalam artian konteks ini teman-teman Dishub menyampaikan form survei untuk kepada teman-teman yang melakukan produksi handmade. Itu. Yang kedua, atau teman-teman handmade yang menyampaikan brosur sederhana dalam bentuk tabel-tabel yang ini tertera jelas dari handmade siapa, kontaknya apa, terus kemudian nama barang, sebagainya, satuan harganya jelas gitu. Ada 2 itu, jadi bisa melakukan metode brosur atau bisa melakukan dengan metode survei. Yang kedua, jika produksinya tidak ada pembanding lainnya, bagaimana? Izin jika memang hanya kondisinya adalah sole supplier tunggal, ATPM dan sejenisnya yang memang hanya ada 1, nggak apa-apa, silahkan disampaikan saja. Jadi tiga linknya itu diisi link yang sama, nggak masalah. Nanti penjelasannya kita diskusikan pada saat des. Kalau memang itu sole supplier. Atau jika memang ada suratnya, disertakan suratnya yang di paling bawah sehingga bisa kami baca. Kalau seperti itu malah lebih jelas pada saat verifikasi pun bisa langsung diterima, tidak perlu saat des. Gitu. Kurang lebih gitu untuk yang sole supplier. Biasanya regen banyak impor, Pak ya. Alkes banyak impor, regen banyak impor. Terus beberapa produksi teknologi juga banyak impor ya. Nah, dia juga di Indonesia cuma ada sole supplier atau supplier tunggal atau distributor tunggal di satu wilayah gitu. Nggak apa-apa itu boleh. DLH. Ada DLH. Izin bertanya apakah nama pengusul masing-masing SKPD bisa lebih dari 1 orang? Sebenarnya kalau
pengusulan secara ini ya, secara pengusulan itu bisa, sangat bisa, karena ada, yang penting ada Gmail-nya, itu bisa 2, 3, 4 orang bisa, nggak masalah itu. Hanya saja pada saat menyampaikan SPTJM itu hanya satu aja. Maksudnya apa sih? SPTJM kenapa tadi harus ada nama orangnya dan kontaknya? Jika ada koordinasi dan sebagainya yang perlu cepat, itu bisa kami konfirmasi langsung bahwa kondisi komponennya ini, statusnya ini, bagaimana konfirmasinya, apakah ada perbaikan spek, perbaikan satuan, dan sebagainya. Karena hal-hal teknis seperti itu yang nanti akan banyak sekali kita lakukan. Jadi karena tadi kami menerapkan satu standar baku yang di dalam produk, jadi harus melakukan dan sebagainya itu kami lakukan. Nah, dalam proses itu karena kita baru berproses pertama ini, nanti adalah proses teknis, dan tapi nggak masalah, itu nanti kita overcome bersama-sama, kita diskusikan, kita sampaikan, kita telepon, kita WA, kita diskusi dan sebagainya. Itu harapannya dapat membantu Bapak Ibu agar lebih dapat menyerap semua proses mekanisme yang ada, termasuk memahami itu harapan kami gitu. Ada tambahan atau dari langsung silahkan. Masih ada 10 menit. Ya, masih ada 10 menit. Mohon izin, waktu pengusulan diberikan waktu lebih panjang. Siap, itu kebijakannya ada di BPKPAD. CC Pak Hanun sudah tepat, Pak. Terima kasih. Nanti Pak Hanun yang membicarakan ini. Teman-teman BPKPAD. Silakan kalau ada yang ditambahkan lagi. Mas Adip, Ya, mohon siap, menanggapi siap. ini yang pertanyaan ada Bona. Halo, apa suara saya terdengar? Jelas. Oh iya, Silakan. izin Pak. Pertama saya mau konfirmasi dulu, di sini ada dinas pendidikan nggak? Saya pengen minta konfirmasi aja Pak. Tadi sepertinya belum dijelaskan terkait SSH sekolah ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah teknisnya sama, lalu komponen apa saja gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Jadi ini terkait dengan integrasi yang dilakukan oleh Kemendagri bersama dengan Kementerian Pendidikan. Di SIPD itu secara sistem sudah integrasi dengan markas yang ada di sekolah. Sekolah yang markas itu kalau tidak salah dikelola oleh teman-teman di Dinas Pendidikan. Artinya ada satu proses yang kira-kira begini. Setiap penggunaan dana yang dari BOS di sekolah SMP, dalam konteks ini kabupaten kota, maka SMP, SD setara, terus kemudian pendidikan anak usia dini, SLB dan yang lain, PAUD dan lain sebagainya, itu harus menggunakan standar harga yang ada di dalam SIPD. Itu dalam konteks sistemnya seperti itu, karena sudah ada integrasinya. Nah, tetapi perlu kami diskusikan kembali dengan teman-teman pengambil kebijakan tentunya, dalam hal ini BPKPAD, apakah memang konteksnya seperti itu? Apakah di Kota Banjarmasin memang bisa seperti itu? Atau ada di mana teman-teman sekolah pada saat input RKS, itu mereka bisa nulis sendiri. Kalau memang RKS sekolah itu harus secara seluruh mengacu pada SSH yang disusun oleh pemerintah daerah, maka ya harus ada mekanisme yang mengatur kebutuhan sekolah untuk SSH-nya bisa masuk di SIPD. Sebenarnya semangatnya itu saja.
tetapi memang perlu diperjelas, perlu kita diskusikan kembali, terutama dengan distrik, dengan dinas pendidikan, dengan teman-teman seperti apa mekanisme, sehingga semuanya menjadi clear, Di satu tambahan ada terkait dengan BLUD, karena BLUD Badan Layanan Umum Daerah itu di rencana bisnis dan anggarannya, bukan di APBD ya, kalau di APBD gelondongan, tapi kalau di RBA-nya itu rinci juga. Nah, apakah di RBA BLUD itu juga wajib menggunakan SSH atau dalam hari ini SSH, SPU, HSPK, ASP, atau bisa menggunakan sendiri? Nah, itu kan pertanyaan yang sifatnya kebijakan. Jadi saya menunggu arahan dan mencoba untuk mendiskusikan, kalau kebijakannya sudah jelas itu bisa diimplementasikan seperti itu. Kurang lebihnya gitu. Mas Iwan ada tambahan, Mas Iwan? Aman? Aman Mas dari Siap. sampai. Siap, terima kasih Bu Fatona. Pertanyaannya menarik karena memang terkait dengan kebijakan, Bu. Oke, ada tambahan lagi? Silakan, Bapak Ibu semua. Kalau sudah cukup, dirasa cukup jelas, ini juga direcord, jadi nanti hasil recordnya bisa di-share ke Pak Hanun, nanti kami taruh di cloud, nanti bisa di-share ke teman-teman, barangkali itu saja. Kalau gitu terima kasih, saya mewakili tim dari Pilar, Mas Iwan, Mbak Siska, mohon maaf jika ada yang kurang tepat dalam penyampaian kami. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kita berproses bersama dalam menyongsong penyusunan SSH di tahun anggaran 2026 ini. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Sekban, Pak Hanun, Bapak Ibu semua di KPD, sudah memberikan kesempatan kami untuk berproses membantu penyusunan SSH yang ada di Pemko Banjarmasin. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Adip PT Pilar dan semuanya. Bingkainya dibagi. Terima kasih banyak Mas Adip dan tim atas hari ini paparannya dan mekanisme cara pengusulannya. Jadi ada nih yang mau jawab nih, ada itu dari Dishub, mohon izin waktu pengusulan diberikan waktu lebih panjang, Pak Hanun. Saya sih. Jadi begini, dari Dishub menanggapi ini bukan wewenang kami, atau apalagi saya seperti itu. Kita ada mekanisme untuk menyusun ini. Jadi kita ada hubungannya dengan bidang Baren juga seperti itu. Kemungkinan surat itu akan kita sampaikan ke SKPD untuk pengusulan ini. Tapi kami perlu waktu juga untuk memverifikasi. Nah makanya ini tahun ini kita ini disuruh dipercepat untuk penyusunan RKA 2026. Makanya bulan Maret, biasanya kita bulan April, akhir April atau Mei, seperti itu. Oke deh, nanti kita sampaikan ke mana nih, ke bidang anggaran juga, karena ada hubungannya dengan anggaran. Karena kami ketika SKPD itu membuat menyusun RKA, bidang aset dan bidang anggaran koordinasi untuk waktu dan lain-lainnya. Yang kedua, ini nih Zoom akan kita sampaikan nanti setelah dapat file dari PT Pilar ke SKPD melalui WA kakena ke grup di anggaran juga di PB juga. Yang kemudian adalah bahwa tadi mengenai data inventarisasi yang sudah kami laksanakan dan sudah kembali. Jadi itu seperti Mas Adib bilang tadi, yang pertama kami ada kolaborasi seperti itu. Jadi nanti bertahap di SIPD-nya
apa namanya datanya seperti itu, seperti dibilang tadi. Yang pertama tadi yang dari PT Pilar, hasil dari survei. Yang kedua adalah dari hasil dari SKPD. Jadi lihat aja dulu nanti di SIPD apakah masih ada apa namanya nih datanya. Nah, kalau nggak ada boleh usul nanti seperti itu. Mungkin itu Pak Sekban ada usul Pak. Lanjut. Ibu Patona, apa ada perlu disampaikan Bu? Silakan Bu, Izin, waktunya, Bu. ya, izin Pak Sekban, Pak Hanun dari tim Pilar serta Bapak Ibu peserta. Mungkin Pak Hanun saya izin share screen aja menyampaikan informasi kepada SKPD biar lebih clear. Izin share screen ya Pak Hanun. Silakan, silakan. Ya, mohon izin Bapak Ibu peserta rapat sekalian. Jadi ini informasi awal bahwa nanti di surat ini kami mencantumkan linknya. Nah, jadi nanti di link ini nanti itu akan mengarah kepada pengusulan SSH dan juga SBU, ASB, HSPK. Nah, seperti yang disampaikan Pak Hanun sebelumnya tadi dan tim dari Pilar juga bahwa untuk pengusulan SSH tahun ini berbeda karena menggunakan sistem dari Pilar. Nah, untuk SBU, ASB, dan HSPK itu menggunakan tetap aplikasi standar harga seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kita bisa mengklik di sini linknya. Nah, mohon izin. Jadi nanti ketika link di surat itu diklik, nanti di sini ada 3 item di sini. Nah, untuk SSH ini yang dari Pilar yang sudah disampaikan oleh Pak Adib dan tim tadi, ini sudah ada link tersendiri. Nah, di sana ternyata sudah ada data umumnya ya Pak Adib ya. Jadi di satu link ini. Nah, untuk data umum standar harga di sini dalam artian SBU, ASB, dan HSPK, ini bisa diklik di link yang pertama ini yang berjudul Data Umum Standar Harga 2026. Nah, lalu untuk usulan SBU, ASB, HSPK, ini bisa diklik link ini, nanti akan mengarah kepada aplikasinya seperti itu. Itu saja mungkin penyampaian dari saya, jadi mohon nanti dibedakan seperti itu ya, diingat bahwa SSH itu menggunakan link tersendiri dan juga SBU, ASB, HSPK itu punya link tersendiri. Dan juga untuk informasi mungkin Pak Hanun mungkin kita bisa sampaikan juga ke SKPD bahwa hasil koordinasi kita ke Bapeda itu memang di minggu pertama ketika turun setelah Idul Fitri ya setelah bekerja itu sudah mulai penginputan KPD akhir kalau nggak salah. Nah, dan di situ sudah harus siap standar harganya. Nah, jadi mungkin sebelum itu ya ada proses pengusulan dan juga verifikasi seperti itu. Jadi mohon maklum Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya Pak Hanun, Pak Sekban, izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Patona. Jadi tadi menjawab dari di sub tadi sudah Ibu Patona sudah menjelaskan bahwa ada tahapan kita sudah waktunya untuk pengusulan. Mas Adi apa yang bisa disampaikan lagi Kak Mas untuk SKPD sebelum ditutup? Cukup Pak dari tim. Oke deh, tidak ada pertanyaan lagi lah SKPD. Itu terakhir mohon izin untuk perakhiran usulannya di tanggal berapa ya Pak mulainya. Terima kasih. Tunggu surat kami. Tunggu surat kami ya Bu Patona ya lah. Ada perlu apa? Ada simpan di dulu. Oke deh. Mungkin kalau tidak ada Kira-kira hari ini kayaknya ya Pak Hanun. Iya Bu. Mulainya.
Mulainya hari ini Mulainya kayaknya Pak. ya Mungkin hari ini agak siang kayaknya atau sore harinya kita share surat nanti ya. surat. Nanti baca suratnya, mungkin tidak sehari setelah hari raya, mungkin sampai setelah hari raya. Bisa aja Bapak Ibu untuk bekerja di rumah sambil santai. Dan ini kan juga web juga seperti itu. Tidak perlu mengusul di kantor. Saya kira seperti itu sih. Lewat HP juga bisa. Karena silakan buka HP-nya masing-masing. Seperti itu. Oke. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dan lainnya, apa kita tutup aja Pak semuanya. Oke. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu di SKPD atas keikutsertaannya pada Zoom hari ini. Mudah-mudahan dari penyampaian hasil dari paparan dari PT Pilar dan tim bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pengusulan ini sesuai aturan yang ada. Nah, dan waktu yang tepat. Dan kami juga terima kasih kepada tim Pak Adip, Pak Iwan, Ibu siapa tadi, Ibu Risma, dan SKPD sekalian untuk bisa kita bekerja di hari libur. Sama-sama hari libur bekerja. Terima kasih kami atas nama Pak Sekban. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata pada kegiatan hari ini. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.